Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang dengannya sampai detik ini kita masih menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dalam segala bentuknya. Nikmat yang dengannya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam kaitannya dengan penghambaan dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga nikmat-nikmat yang dengannya kita melaksanakan kewajiban sebagai pribadi-pribadi muslim yang punya tanggung jawab pada keluarga, pada masyarakat, dan terutama kepada orang-orang terdekat kita. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara seputar al-istiqamah atau kewajiban untuk teguh, tegar di atas din, di atas Islam, di atas hidayah yang telah kita rasakan dan telah kita nikmati selama ini, yang dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Pemirsa yang berbahagia, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang pemuda yang mendatangi beliau dan tanpa banyak basa-basi langsung bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini dalam riwayat Imam Muslim disebutkan namanya sebagai Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ketika beliau sudah berada di majelisnya Rasulullah, beliau langsung mengatakan kepada beliau, Sufyan bin Abdullah langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menjadi catatan tersendiri buat kita sebagai umat Islam, di mana ketika para sahabat bertemu dengan Rasulullah, mereka memang sepertinya menggunakan setiap detik kebersamaan itu, setiap detik kesempatan ini untuk bertanya tentang hal-hal yang menjadi syarat-syarat, yang menjadi hal-hal yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu perkataan, satu nasihat, satu kalimat yang aku tidak lagi akan bertanya kepada orang selain engkau. Ini pertanyaan beliau. Ini redaksi pertanyaan beliau radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW pun menjawab dengan sebuah jawaban, dengan sebuah kalimat, dengan sebuah nasihat yang oleh Imam Nawawi ini disebut sebagai nasihat yang jami'ah. Sebuah nasihat, sebuah tausiah yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan. Beliau dengan kalimat yang singkat, hanya terdiri dari dua ungkapan, dua kalimat. Beliau mengatakan, Qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berikrar, berjanji untuk menjadikan Islam itu sebagai jalan hidup saya, untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun saya dan dimanapun saya. Thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Kemudian teguhlah di atas pendirian, keyakinan itu sampai kemudian kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kita menjadi belajar pada beberapa hal. Yang pertama, bahwa kewajiban kita ternyata tidak sampai atau tidak berhenti hanya menjadi seorang pribadi muslim yang paripurna, sebagai seorang insan muslim atau Islam yang melaksanakan segala bentuk
kebajikan, ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang menegakkan sholat misalnya, atau menunaikan zakat, atau berinfak, atau menunaikan haji, jika kita memiliki kemampuan untuk itu. Atau dalam segala bentuk, segala dimensi ritual-ritual keagamaan diri kita sebagai seorang muslim. Akan tetapi di sana ada kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yaitu menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap teguh, orang-orang yang tetap tegar di atas ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sedikit kita temui kondisi di tengah-tengah masyarakat kita, atau bahkan kita sendiri pun, mestinya kita juga perlu bercermin kepada diri kita sendiri. Kita tidak selalu dalam kondisi yang sama setiap hari atau setiap saat. Kadang kita merasakan semangat yang begitu luar biasa untuk memenuhi panggilan Allah. Kadang kita begitu kuat untuk menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah kepada Allah. Tetapi di saat yang lain, kita begitu lemah untuk sekedar bangun, mengambil air wudhu, atau setelahnya berjalan ke masjid, atau bahkan yang paling sederhana, membangunkan, menegakkan punggung kita dari pembaringan ketika mendengarkan azan, menjadi sesuatu yang paling susah untuk kita lakukan, paling berat untuk kita laksanakan. Begitu juga kalau kita melihat fenomena di tengah masyarakat kita. Sesungguhnya yang menjadikan masyarakat kita salah satunya tidak bisa berkembang menjadi sebuah masyarakat, sebuah komunitas, kelompok orang yang menunjukkan Islam itu sebagai sebuah ideal yang dengannya kita bisa berbangga. Ini masyarakat Islam. Ini adalah nilai-nilai Islam yang hidup di tengah-tengah mereka. Kita hampir-hampir tidak mendapatkan hal tersebut. Nah, salah satu faktornya, kata para ulama kita, adalah ketidakistiqomahan kita. Ya. Tidak teguhnya kita di atas pendirian kita sebagai seorang muslim. Dan secara sederhana mungkin saya bisa memperlihatkan ya contoh, meski tidak selalu dan tidak bersifat umum, tetapi ini kadang kita dapati. Ketika seseorang belum menjadi sesuatu atau belum menjadi apa-apa, taruhlah misalnya dia ingin menjadi seorang anggota legislatif atau pejabat di pemerintahan. Banyak di antara kita atau mereka yang sebelum itu terjadi, kita gampang untuk mengumbar janji. Kita gampang untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi cita-cita banyak orang, yang menjadi harapan banyak orang. Dan saya yakin, sebagaimana keyakinan kita juga secara umum, saya yakin juga Anda merasakan itu. Kita yakin banyak di antara mereka yang sesungguhnya ikhlas, insya Allah. Punya niat yang tulus untuk membangun masyarakat. Punya niat yang ikhlas untuk mewakili perasaan, mewakili aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang. Tetapi sayang sekali, yang terjadi kemudian adalah banyak di antara mereka yang tidak istiqomah. Untuk itulah kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini.